Salam dikit-dikit corona, dikit-dikit COVID-19 dari Gelas Batu, Kota Pinang. Ya, masyarakat berharap dan menghimbau kepada para perawat, baik itu dokter, ya, apabila masyarakat untuk mau melakukan tes daripada kesehatannya yang dialaminya, ya, dia datang ke rumah sakit, bahwasanya dia sekarang posisi keadaan lagi pening kepala, ya, demam, batuk, muntah-muntah, ya, dan begitu juga dengan rasa sesak napas. Lalu si perawat mengatakan dan si dokter juga mengatakan, kamu sudah termasuk kriteria COVID-19. Seharusnya saudara sebagai pilihan dalam hidupmu menangani hal-hal sedemikian itu untuk kesehatan rakyat. Jangan justiskan dan jangan poniskan dulu. Kenapa? Karena Lulu itu bukan ahli daripada seorang dan memponiskan dia itu akibat penyakit yang katakan corona. Tunggu ahlinya yang mengatakan apabila kamu sudah ambil sampel darahnya, ya, di ahli daripada penelitian secara pengujiannya itu bukan bidang lo. Hidup ini punya bidang masing-masing dan punya pilihan masing-masing. Maka jangan kau tebarkan dan jangan kau sampaikan bahwasanya dia itu sudah terjangkit virus corona, ya. Kalau itu yang saudara lakukan, maka, ya, di situ terjadilah kekhawatiran para perawat ataupun dokter yang lain untuk menangani seseorang yang gejala tersebut di atas tadi. Apabila itu sudah terjadi dan meluas ceritanya, akan perawat itu membelantarkan terhadap si pasien tadi. Lalu ruginya gimana? Setelah dia terbelantar, seharusnya dia punya oksigen, harus diberikan pertolongan yang cukup. Lantaran tidak ada yang sanggup mendekati karena kekhawatiran dan ketakutan tadi, maka dia akan mati dengan sendirinya. Nah, apabila dia mati dengan sendirinya, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Kalau Anda menjadi dokter, kalau Anda menjadi perawat, itu udah pilihan untuk dalam hidup kita bernegara ini. Karena di negara ini kita punya pilihan masing-masing, ya. Apalagi dia yang sudah menjadi PNS. PNS itu udah abdi negara. Saya percontohkan misalnya TNI, ya. Terjadi negara ini perang dengan negara lain. Pertanyaannya sederhana, apakah masyarakat itu duluan maju atau TNI-nya? Ya, karena sudah kewajiban dan pilihan bagi mereka, maka harus TNI yang di depan. Kan nggak mungkin orang lain, nggak mungkin masyarakat. Konyol tuh, karena kewajiban mereka sudah menjadi tanggung jawab bagi diri mereka. Itulah dia pilihan itu. Ini pun untuk para perawat dan untuk dokter juga, jangan berikan dulu yang informasi masih kriteria, hanya gejala. Ya, saudara jangan ponis dulu. Di sini yang kadang-kadang mengkhawatirkan dan paniknya masyarakat itu. Batuk dia corona, ini dia corona, itu dia COVID. Bagaimana? Kita belum bisa secara internasional untuk membuktikan apa dan bagaimana itu yang dikatakan adalah virus corona tersebut. Ya, di sini dalam hal ini untuk semangat kita bersama. Bagi para medis kita apresiasi juga, ya. Jangan kekhawatiran, karena itu adalah pilihan hidup untuk menangani. Enggak mungkin tukang becak dan enggak mungkin saya sebagai pengacara ataupun orang lain untuk menangani itu. Ya, apabila kami yang menangani, bagaimana? Kami masukkan impulsnya ke hidungnya, nanti bagaimana? Berlobang, kan hajab dia kan? Jadi 3 lubangnya, dari atas pun ada. Itu udah nggak benar lagi, karena kami nggak bagian kami itu semua. Maka saudaralah, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu suges, ya. Ini sikit-sikit corona, sikit-sikit ini. Batuk kayak mana? Kering batukmu. Ini apamu? Lo siapa? Uji laboratoriumnya aja, orang ahlinya aja belum bisa menentukan, memastikan, ya,
apabila dia tidak menggunakan namanya alat untuk pendeteksi tersebut. Anda masih memenuhi hanya kriteria ya, gejala. Di sini yang kita harapkan untuk para medis kita jangan panik. Kalau itu sudah pilihan Anda, maka kita tagih kepada negara untuk penyelamatan diri saudara-saudara saat menangani dan proses apabila memang ada gejala-gejala tersebut. Bukan menghindar, bukan membangun. Apabila kita menghindar dan membangun, maka orang mati dengan sia-sia. Ya. Jadi udah banyak contoh sekarang tidak bisa lagi dilakukan melayatnya. Padahal uji laboratoriumnya, uji secara spesifiknya, uji daripada dia terjangkit atau tidak, belum ada bisa memastikan secara hukum yang real. Yang korban siapa? Ini bukan aib. Ini mari kita lawan bersama dalam hal ini, tapi jangan justice terus. Apalagi pengguna-pengguna sosmed juga ya ekstra hati-hatilah ya. Nah, harapan ini sungguh diharapkan masyarakat, karena mungkin hari ini si A, besok bisa jadi kita yang kena, maka yang dirugi adalah keluarga kita. Kalau kita yang meninggal, kalau kita yang udah duluan mati, kita nggak open lagi. Kenapa? Kita nggak tahu lagi, kan gitu kira-kira. Jadi ini bagaimana, ini udah ada di Rantau Prapat ya, di Rantau Prapat bahwasanya dia ini ada informasi dia yang sesak napas malah diberikan masker ya. Nah, ternyata nggak diberikan oksigen, ya mati. Kalau udah mati gimana? Kenapa begitu? Karena kekhawatiran tadi yang dikatakan APD lah, ya kan? Alat perawat diri, pelindung diri bagi dia. Di sini semestinya negara juga menjamin hal ini agar supaya medis itu ya, para perawat dan dokter itu tidak khawatir, jadi tidak sia-sia pertolongan itu. Ini masih cerita justice, masih cerita ponis-memponis yang tidak bisa diponiskan secara hukum, yang bisa dipertanggungjawabkan baik dunia ataupun akhirat. Ini sayang kita. Ingat bahwasanya sumpah daripada perawat ataupun kedokteran itu, ingat, menjunjung tinggi sumpahnya harus dipelajari, karena negara juga harapan kita menjamin daripada mereka yang sedang bertugas. Ini maksud kita tidak ada untuk melecehkan daripada para medis, khususnya di daerah saya, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Karena itu udah pilihan Anda, laksanakanlah dengan maksimal mungkin, jangan ambil yang minimal. Kalau minimal hanya gini-gini, datang dia dikit, keluar dia, ini salah. Ya, ini harapan kita. Salam dari kita saat ini. Dikit-dikit corona, dikit-dikit covid, dikit-dikit corona, akhirnya terjadi olonnya. Assalamualaikum. Hapit jadinya. Akhirnya kita tergapit. Nah, tercopit dan tergapit. Gitu. Hapit. Kalau kami bahasa kampung, copit katanya. Udah mencopit, udah tergapit lah itu ya.